Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga tetap dalam keadaan lindungan Allah dan tetap dalam keadaan sehat walafiat serta tetap dalam keadaan bahagia selalu dan semoga tetap bahagia di dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini, khususnya untuk anak didikku kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Darul Falah, Bapak akan menyampaikan mata pelajaran fikih yang dalam hal ini bab 5 yang akan menjelaskan tentang pinjam meminjam, di mana di dalam bahasa Arab kita kenal dengan ariyah. Silahkan disimak baik-baik dan semoga cepat dipahami. Baik, sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan ariyah, pinjam meminjam, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kesempatan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama yakni peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian pinjam meminjam atau dikenal dengan al-ariyah. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum pinjam meminjam dalam Islam. Yang ketiga, mengidentifikasi rukun dan syarat pinjam meminjam. Sedangkan yang keempat, menunjukkan perilaku amanah dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian secara mendalam. Ariyah berasal dari kata aro, yang berarti pergi dan datang. Dalam istilah fikih, ariyah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda yang halal dari pemiliknya kepada orang lain tanpa imbalan, yakni secara cuma-cuma, dengan syarat benda tersebut tidak rusak atau habis setelah diambil manfaatnya dan harus dikembalikan. Berikutnya beralih pada dalil-dalil nakli, yakni landasan hukum. Landasan hukum pada kali ini Bapak mengambil dari dua landasan hukum, yaitu Al-Quran dan hadis. Pertama dari Al-Quran, yakni anjuran tolong-menolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Adapun dalil secara hadis, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Artinya, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, klasifikasi hukum ariyah. Hukum meminjamkan barang bisa berubah-ubah sesuai situasi. Hal ini disandarkan pada kaidah usul fikih yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, yakni bahwa setiap hukum itu dapat berubah-ubah sesuai ilat yang terjadi. Adapun hukum ariyah, yang pertama mubah, yakni boleh. Hukum asal saling menolong antara sesama. Yang kedua, sunnah. Kapan itu sunnah terjadi? Ketika meminjamkan barang kepada orang yang sangat membutuhkan untuk urusan kebaikan. Yang ketiga, bahkan menjadi wajib. Kapan hukum ariyah itu menjadi wajib? Ketika meminjamkan barang yang sangat mendesak. Contohnya, meminjamkan alat pelampung kepada orang yang hampir tenggelam atau kain kafan bagi yang meninggal dan tidak ada kain lain. Yang keempat, hukum ariyah bisa menjadi haram. Kapan itu? Ketika meminjamkan sesuatu untuk kemaksiatan, seperti meminjamkan pisau untuk berkelahi atau motor untuk melakukan pencurian.
Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan mencoba menguraikan tentang rukun dan syarat ariyah secara detail. Yang pertama, mu'ir, yakni orang yang memberikan pinjaman. Siapa itu? Adalah pemilik barang atau orang yang memiliki wewenang untuk meminjamkan barang tersebut. Syarat sebagai mu'ir, yakni harus baligu dan berakal. Selanjutnya, harus atas kehendak sendiri dan pemilik yang esa. Yang kedua, rukunnya adalah musta'ir. Apa itu musta'ir? Musta'ir adalah orang yang meminjam barang, orang yang meminjam manfaat, atau orang yang menerima manfaat dari barang yang dipinjamkan. Syarat sebagai musta'ir adalah mampu menjaga barang dan dapat menentukan manfaatnya. Yang ketiga, yaitu mu'ar. Apa itu mu'ar? Yakni barang yang dipinjamkan adalah benda atau barang yang akan diambil manfaatnya. Syarat sebagai mu'ar, yakni ada manfaatnya dan zatnya tetap utuh dan barangnya halal. Yang keempat, sirat. Apa itu sirat? Adalah ucapan ijab dan kabul, yakni adalah ucapan atau tanda serah terima antara pemberi dan penerima pinjaman. Syarat ijab dan kabul itu sendiri ucapan atau tindakan dari peminjam. Contohnya, iya, saya pinjam, terima kasih. Dalam hal ini, sebagai siwat mempunyai catatan, di zaman sekarang, serah terima barang secara langsung tanpa ucapan lisan yang panjang, yakni saling pengertian, sudah dianggap sah sebagai siwat. Subtema yang terakhir dari pembelajaran hari ini, yakni hal-hal yang mengakhiri akad ariyah. Akad pinjam-meminjam berakhir jika yang pertama, peminjam mengembalikan barang karena sudah selesai keperluannya. Yang kedua, pemilik meminta kembali barangnya, yakni selama tidak merugikan peminjam secara fatal. Yang ketiga, salah satu pihak, pemberi atau peminjam, meninggal dunia atau hilang akal. Sedangkan yang terakhir, barang yang dipinjamkan itu rusak atau hilang. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan semoga ilmu yang anak didik serap dan anak didik terima menjadi ilmu yang barokah. Bapak akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.